Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena taufik dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka sangat sulit untuk kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya, terkhusus ibadah ini. Maka karenanya di dalam surah Al-Fatihah yang sering dibaca berulang kali dan merupakan sir rahasia dari surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah adalah ayat Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengungkapkan perkataan ini di lisannya, laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Jika Nabi mengatakan demikian, tidak ada artinya bagi kita. Siapa kita? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau Sayyidul Mursalin, Khatamul Anbiya, Sayyid Waladi Adam. Beliau dijuluki dengan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi, Khatamul Anbiya, penutup semua para nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelahnya. Beliau pula dijuluki dengan Sayyid Waladi Adam,
pemimpin semua anak cucu Adam, Sayyidul awwalina wal akhirin, pemimpin manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahibu maqamin mahmuda, pemilik kedudukan yang mulia. Beliau mengatakan, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala sallaina wala tasaddaqna, kita tidak akan sholat, tidak akan bersedekah, sebab kita bisa melakukan ibadah ini, melaksanakan ibadah itu semata-mata karena petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemudahan Allah. Kalau Allah tidak berikan kemudahan, tidak memberikan petunjuk, maka kita tersesat. Makanya doa di dalam suratul Fatihah, dan ini adalah doa yang sangat besar tentunya, diletakkan di dalam suratul Fatihah, dan surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Maka doa di dalamnya adalah doa yang paling besar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Doa yang sangat besar, karena semuanya kebaikan-kebaikan terkandung di dalam doa ini. Sering-sering perbanyak membaca doa ini. Wala sallaina wala tasaddaqna, kata Rasulullah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa bersedekah. Jari-jari kita masih bisa bergerak, mata masih bisa berkedip, masih bisa kita menutup mata. Ini karena rahmat Allah. Allah masih sayang dengan kita. Kalau Allah mengambil kekuatan, menarik kekuatan yang ada pada tubuh kita, sendok yang sangat kecil, kita tidak bisa mengangkatnya. Makanan yang hanya sedikit tidak bisa kita masukkan ke mulut kita. Jangankan yang demikian, mata ini yang begitu ringannya kita buka tutup, kalau Allah tidak, kalau Allah mengambil kekuatan kita, tidak bisa kita tutup. Makanya orang yang meninggal, yang sudah ditarik rohnya, tidak bisa menutup matanya sendiri, harus ditutupkan. Padahal tubuhnya masih sempurna, badannya besar, tangan-tangannya masih lengkap, tapi untuk menutup mata saja tidak bisa sama sekali. Mesti apa? Orang lain yang menutupnya. Ini patut kita merenungkannya. Semua ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa-apanya kita di dalam kehidupan dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini sering kita ucapkan, tapi jarang kita merenungkannya. Semuanya milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan dikembalikan. Sering, karena seringnya apa?
di lisan kita sehingga keluar spontan, ya, tidak pakai niat lagi, langsung keluar. Begitu dengar berita langsung kita ucapkan, nah, karena sudah ringan di lisan. Tapi kalimat ini kalau kita renungkan, nah, adalah kehidupan semuanya, mencakup semua kehidupan kita, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Milik Allah yang diambilnya, milik Allah pula yang diberikannya. Semuanya miliknya. Ini sepatutnya sering kita merenungkannya. Kalau bukan karena hidayah Allah, maka kita tidak bisa mengerjakan apa-apa dalam kehidupan dunia ini. Tidak bisa sholat jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, wala sallaina wala tasaddaqna, kita tidak akan sholat, tidak akan bersedekah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau mengatakan demikian, ya, maka tentunya kita yang lebih patut untuk mengatakan itu. Ya. Senantiasa kita merenungkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita ibadah-ibadah yang agung ini, yang mulia, dan berbanyak kita bersyukur kepadanya. Karena dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah umumkan di dalam kitabnya, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, ku akan tambah kenikmatan-kenikmatanku. Akan tetapi jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala mengancam dengan azab yang sangat pedih. Kenikmat berada di tengah-tengah saudara-saudara kita, anak-anak kita, baik secara nasab maupun secara penisbatan. Kebahagiaan tentunya berada di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang istiqamah, terus-menerus mendirikan, mengerjakan ibadah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepada beliau, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghudwi wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepadanya, bersabar, sabarkan dirimu, wasbir nafsak ma'al ladhina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang terus-menerus berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kepadanya demikian, ya, maka tentunya kita mengikuti sebaik-baiknya apa yang telah dijalani oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diperintahkan untuk bersabar bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan hidup di dunia adalah ibadah.
dan merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Nah, hikmah dari penciptaan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita duduk sesaat, sejenak, sambil menunggu datangnya waktu salat Isya. Kita membaca kitab-kitab ulama, semoga dengannya menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita, menambah kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama adalah warasatul anbiya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrihu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi, mereka tidak mewariskan dinar, dirham, mata uang. Bukan berarti mereka tidak memiliki harta warisan. Tapi ini yang mereka wariskan yang paling berharga pada umatnya. Wa innama warrathul ilma. Di penyebutan ilmu tidaklah pula menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki warisan sama sekali. Ya. Sebagaimana di dalam ayat, di dalam hadis, ya, dikatakan apa? Al-hajju arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji itu adalah Arafah, maksudnya wukuf di Arafah. Tapi tidaklah berarti bahwa ibadah haji itu hanya wukuf di Arafah. Ya, ada kegiatan yang lain, aktivitas ibadah. Nah, manasik, ya, tawaf, ihram, nah, sa'i. Ya. Tapi disebutkan wukuf menunjukkan bahwa ibadah wukuf adalah rukun haji yang paling besar. Dan disebutkannya ilmu menunjukkan bahwa ilmu adalah warisan para nabi yang paling besar, yang paling berharga. Kita tentu senang kalau mendapatkan warisan dari orang tua. Padahal orang tua meninggal, tapi dapat warisan yang banyak, alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan warisan Nabi? Nah, innama warrathul ilma. Dan warisan mereka adalah ilmu. Nah, wahyu Allah, Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran dan Hadis, Al-Quran dan Sunnah. Ini warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan warisan para nabi. Karena semua yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya terkandung di dalam Al-Quran. Wa innama warrathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah mereka mewariskan ilmu, maka siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil bagian yang banyak, yang sempurna, yang cukup. Bergembiralah. Nah,
sepatutnya kita bergembiralah. Nah, bergembira dengannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah, maka kalian bergembira. Keutamaan dari Allah. Nah, ilmu Al-Quran diajarkan di tengah kita. Ilmu sunnah al-hadis diajarkan di tengah-tengah kita. Aman, keamanan. Itu jaminan keamanan, nah, bagi negeri. Alladzina amanu, kata Allah, walam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka bagi mereka, kata Allah, al-amnu, keamanan, wa hum muhtadun, dan bagi mereka petunjuk. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, adanya masjid. Nah, Allah mudahkan adanya ma'had. Nah, dan adanya anak-anak kita yang belajar. Semua itu adalah kenikmatan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan itu, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita patut mensyukurinya. Baik, pada kesempatan malam hari ini, nah, karena sebelumnya Pak Ustaz Hasan Basri hafizahullah, nah, beliau yang biasa mengisi pada malam hari ini, namun karena kesibukan beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan dalam segala usaha-usaha beliau menyebarkan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau di atas keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amalan-amalan beliau senantiasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah ana menggantikan, diminta untuk menggantikan beliau, dan insyaallah kita membaca salah satu kitab dari kitab yang kecil sebenarnya, bahkan mirip dengan surat, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kitab yang kecil ini menunjukkan keberkahan di dalamnya, di mana kita melihat para ulama mereka sangat perhatian dengannya. Beliau hidup di tahun 1111 Hijriah dan wafat di tahun berapa, Hafiz? Ingat Daki Isa, tahun berapa wafatnya Abdurrahman Danis? Tahun 1206 Hijriah. Beliau wafat. Dan kitab ini sampai sekarang, tahun berapa kita sekarang? 1000
447 Hijriah. Sampai sekarang diajarkan terus. Nah, diterbitkan terus. Padahal kita kecil, kalau dikumpul, nah, bisa dimasukkan ke saku gitu. Kitabnya kecil, tulisan yang kecil. Di sini apa? Ada pelajaran yang penting bagi kita. Ya, ini keikhlasan. Keikhlasan. Nah, di dalam kita berbuat, di dalam kita berbicara, di dalam apa kita menulis. Hendaknya apa? Ikhlas. Beliau bukan berasal dari apa? Suatu kota yang besar itu. Bukan orang yang berasal dari kota besar ketika itu. Dari kampung yang tidak dikenal sebelumnya. Nah, suatu perkampungan, suatu desa yang terpencil di Jazirah Arab. Nah, beliau bukan berasal dari Mekah atau Madinah. Ya, kalau Mekah Madinah kan menjadi kota besar ya. Nah, kan kota terbesar. Beliau bukan berasal dari Mekah, bukan pula dari Madinah. Nah, bukan pula dari Palestina. Itu kan kota-kota besar yang kita kenal. Ya. Dalam sejarah Islam. Dari satu perkampungan tidak terkenal. Nah, tidak terkenal kampungnya. Ya Pak, Allah Subhanahu wa taala idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Semuanya apa? Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Semuanya di tangan Allah. Nah, ya kita lihat para ulama dahulu menulis di mana? Nah, menulis di batu, menulis di kulit. Nah, di kulit hewan, di pelepah-pelepah kurma. Manusia kemudian datang generasi setelahnya dikumpulkan, jadi mushaf seperti yang kita baca sekarang. Kan mereka dulu tulisnya di batu, nah, tulisnya di kulit. Nah, ada yang menulis di dinding-dinding penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau apa? Sampai apa? Karena tidak diperbolehkan. Nah, beliau hingga apa? Di penjara. Tidak putus asa. Nah, walaupun apa? Di dalam penjara. Inilah apa? Keberkahan seorang yang beriman. Orang beriman itu ditempatkan di mana saja berkah hidupnya. Mau dibawa kemana saja, nah, berkah hidupnya, memberikan kebaikan. Nah, jangan apa? Putus asa. Nah, walaupun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, nah, maka apa? Seperti dalam hadis, nah, berkah. Nah, dalamnya apa? Keberkahan. Beliau menulis di dinding-dinding penjara. Nah, akhirnya apa? Disalin oleh generasi yang datang setelahnya menjadi buku yang berjilid-jilid sekarang, puluhan, ratusan jilid. Nah, padahal mereka cuma menulis ini. Jangan meremehkan sesuatu. Nah, jangan antum meremehkan. Aduh, saya nggak usah tulis, sudah ditulis. Nah, ikhlas, berharap kepada Allah. Nah, maka lillahi. Nah, apa yang semata-mata karena Allah, maka Allah akan kekalkan. Apa yang bermanfaat itu janji Allah pasti akan dikekalkan. Fa amma zabadu fayadhhabu jufa'an
Wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Apa adapun buih di lautan, kata Allah, maka itu akan hilang. Akan tetapi yang bermanfaat bagi manusia, maka itu akan kekal. Allah kekalkan. Siapa yang menyangka? Nah. Padahal ditulis bukan dengan pulpen yang seperti kita sekarang. Nah. Bukan di kertas yang indah seperti yang kita miliki sekarang. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengekalkan kebaikan-kebaikan, dan itu merupakan janji Allah. Maka seperti buku ini sangat kecil sekali, tapi terus-menerus diterbitkan, diajarkan. Nah, itulah buah dari keikhlasan. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, memulai kitab ini dengan basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, yang maha pemurah, nah, yang maha penyayang, Ar-Rahim. Nah, kita sebutkan beberapa kali Al-Farel. Mengapa sih penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tulisannya? Jangan ditalkin. Ditalkin itu orang mati, orang mau mati. Mengapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mengikuti sunnah Nabi. Hasan. Mengikuti, kenapa sunnah Nabi? Lagi anggit. Jawab, anggit ya. Kenapa? Kenapa sunnah Nabi? Menyebutkan sunnah Nabi itu kan ada perkataan, ada perbuatan, ada diamnya Nabi, ya, ada akhlaknya Nabi. Kalau bicara sunnah Nabi itu berarti Nabi berkata, atau Nabi berbuat, melakukan, atau Nabi diam, nah, atau akhlaknya Nabi, nah, atau fisiknya Nabi, itu sunnah dikatakan. Ya, semuanya. Kenapa sunnah Nabi? At-Toha. Atau ada jawaban lain nanti? Kita baru baca Bismillah sudah ini. Biasanya azan dulu atau lanjut? Lanjut dulu. Lanjut dulu. Baik. Sampai waktu iqamah. Mas Tirta? Dan ada jawaban lain. Mengapa penulis Syekh kita ini penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Mengikuti Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Ada apa dengan Al-Quran? Lagi ya Sahal, kasih jawaban. Karena permulaan ayat-ayat tidak surat-surat dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah semuanya, kecuali At-Taubah. Ya. Karena beliau mengikuti Al-Quran, maka dari awal tulisannya, dari awal buku itu sudah menunjukkan sudah menunjukkan metode jalan yang beliau pilih. Nah, bahwasanya beliau mengikuti Al-Quran. Nah, jadi dari peletakan tulisan-tulisan ini dari awal dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengikuti kitabullah Al-Quran.
Karena semua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah. Semuanya, Pak. Semuanya. Ya, Abu Doni, semuanya. Kecuali surah At-Taubah. Nah, kecuali surah At-Taubah. Ada pertanyaan lagi nih tentunya. Kenapa surah At-Taubah itu tidak mulai dengan basmalah? Lagi Kevin. Kenapa dia tidak mulai dengan basmalah surah At-Taubah? Hah? Kenapa? Karena dianggap surah At-Taubah itu lanjutan dari surah Al-Anfal. Ini dianggap lanjutan bagian dari surah Al-Anfal, surah sebelumnya. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan karena tidak sesuai. Karena surah At-Taubah itu dia pengumuman perang, ya. Pengumuman perang dengan orang kafir, pemutusan hubungan, permusuhan. Sementara Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya, tidak sesuai. Setelah itu ayatnya Allah berlepas diri, memusuhi orang-orang kafir semuanya, dan Allah dan Rasulnya memusuhi semua orang-orang kafir. Tidak sesuai. Ya, awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya ya tidak sesuai kalau misalnya kita menyembeli, ini kaitannya pula menyembeli hewan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi apa yang dibaca? Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Ya, jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Dan apa yang kedua tadi? Mengikuti sunnah Nabi. Nabi Muhammad. Ada apa dengan sunnah Nabi? Apa yang dimaksud mengikuti sunnah Nabi di sini? Sikra suaranya. Apa itu? Ya, kayaknya antum pengen jawab. Ya, Yahya Tani. Entah. Dani, enggak. Umayyad. Afkar. Apa sunnah Nabi? Ya Musa. Nama sunnah Nabi. Beliau mengatakan kalau menulis surat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, begitu. Ya, Genzi. Nabi mengatakan kalau kamu menulis surat mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis begitu? Tidak ada. Apa yang ada? Enggak tahu. Siapa yang sembunyi di belakang? Tunduk-tunduk. Ini Samil. Siapa yang tahu? Dekat hafal. Ya? Enggak, bukan itu dulu. Ini mengikuti sunnah Nabi ini. Kenapa Nabi SAW? Kan kalau bicara sunnah Nabi itu nanti ada perkataan Nabi. Nah, memerintahkan kita menulis. Kalau mau menulis mulai dengan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak? Ada. Hadis begitu. Hati-hati. Lagi ya Ustaz Yahya. Ada apa dengan sunnah Nabi? Baik. Mengirim surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah. Ya, beliau bukan hanya mendakwai ini, beliau tidak hanya berdakwah kepada kaumnya saja. Semua raja-raja ketika itu dikirimi surat. Ya, ada raja Romawi, Kaisar Heraklius, ada raja Persia Kisra, ada raja Mesir Muqawqis,
ada Raja Habasya, Najasyi, dan raja-raja yang lainnya. Dikirimi surat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sembunyi di belakang tiang? Siapa di belakang tiang? Hah? Oke, Yahya. Yahya. Selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menulis surat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Hah? Siapa? Nabi Sulaiman. Mana dalilnya? Nah, yang baca siapa? Di mana itu? Di surah apa? Hah? Surah An-Naml. Nah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman juga Pak sebelumnya menulis surat memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Surat yang dikirimkan kepada Ratu Saba. Nah, di dalamnya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari Sulaiman. Maka ini contoh apa? Dari cara penulisannya buku ini kita mendapatkan apa? Ilmu, pengetahuan bahwa apa? Penulis di dalam buku ini mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis. Bahkan apa? Caranya para nabi. Mereka apa? Menulis dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini pesan yang sangat baik tentunya. Menjadi apa? Ketetapan para ulama kalau menulis buku selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan cara ini menunjukkan beliau menempatkan bukunya, tulisannya seperti surat. Jadi seperti surat, jadi seperti orang bersurat. Ya. Karena sebagian ulama ada yang menulis buku dimulai dengan alhamdulillah, dengan khutbah. Innal hamdalillah atau alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, dimulai dengan itu, menyebutkan ayat-ayat khutbah, bersalawat kepada Nabi. Itu seperti apa? Khutbah. Ya, jadi apa ini metode para ulama, ada yang menulis ringkas seperti ini. Nah, ya, di Sahih Bukhari misalkan kitab hadis hanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada di sana hadis yang terkenal, kullu amrin fi balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim aqta, abtar, nah, ajza. Nah, dikatakan apa? Semuanya buntung, ya terputus. Nah, artinya terputus dari keberkahan, tidak ada berkahnya. Semua urusan kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi hadis ini dalam rantai periwayatannya, ya, perawi-perawinya terkandung kelemahan. Yang ada tadi itu, yaitu kebiasaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila menulis surat maka dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal apa? Meskipun bukan orang Muslim yang dikirimi, ada yang menerima dengan baik surat Nabi, ada yang merobek-robeknya. Nah, yang menerima dengan baik, maka apa? Ya baginya kebaikan. Nah, yang merobek-robeknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan pula. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya dan terkabul apa yang beliau doakan. Di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu doa, ya, bukan hanya sekedar ucapan. Nah, doa
Nah, doa yang agung. Ya, tentunya dari penempatannya di dalam Al-Quran, dimulai dengannya surat-surat di dalam Al-Quran, maka ini menunjukkan kepada kita ini kalimat yang agung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, huruf ba di hadapan yang pertama itu disebutkan maknanya adalah al-isti'anah, meminta pertolongan. Ini huruf ba yang pertama. Itu mengandung faedah isti'anah. Dan juga mereka menyebutkan adalah untuk meminta keberkahan. Ya, karena apa? Waktu kita, semoga apa yang sekalipun baru Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini memberikan manfaat yang besar, menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah, meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسجيل الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.